Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlisin dengan NIM 2307112861. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya eh, yang topiknya yaitu adalah keamanan sistem operasi. Apa itu keamanan sistem operasi? Eh, Definisi keamanan dari sistem operasi yaitu keamanan sistem operasi adalah serangkaian mekanisme, kebijakan, dan teknologi yang diterapkan untuk melindungi sistem operasi dari suatu ancaman yang dapat mengganggu fungsi, integritas, dan keamanan sistem. Sistem operasi merupakan perangkat lunak inti yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya komputer, seperti prosesor ataupun CPU, memori ataupun perangkat input dan output, sistem berkas, file system, dan perangkat penyimpanan. Karena perannya yang sangat penting, sistem operasi menjadi target utama berbagai serangan cyber seperti malware, virus, ransomware, maupun akses tak sah oleh pengguna yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang mampu menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah perubahan data tanpa izin, serta memastikan layanan tetap tersedia bagi pengguna yang berhak mengaksesnya. Tujuan dari keamanan sistem operasi yaitu adalah untuk menjaga kerahasiaan data eh, ataupun confidentiality. Yang kedua, untuk menjaga integritas data ataupun integrity. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan layanan ataupun availability. Yang keempat, yaitu untuk mencegah akses ilegal. Yang kelima, yaitu melindungi sumber daya sistem. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip keamanan sistem operasi. Pada prinsip keamanan sistem operasi, ada sebuah prinsip dari CIA Triad. Ada 3 prinsipnya, yaitu ada confidentiality, integrity, dan availability. CIA Triad merupakan 3 prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam keamanan informasi dan sistem operasi. Ketiga prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa data dan sumber daya sistem tetap aman dari berbagai ancaman. Dari yang pertama, pengertian dari confidentiality ataupun kerahasiaan. Confidentiality merupakan sebuah prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pengguna atau pihak yang memiliki akses. Informasi yang bersifat sensitif harus dilindungi agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Dan contoh penerapannya yaitu adalah seperti penggunaan username dan password, enkripsi data dan pada saat penyimpanan maupun pengiriman, dan juga penggunaan multifaktor authentication ataupun MFA, dan juga mengatur hak akses pengguna. Manfaat dari confidentiality yaitu adalah mencegah kebocoran informasi, melindungi data pribadi dan data perusahaan, dan menjaga privasi pengguna. Selanjutnya yaitu adalah integrity ataupun integritas. Integrity memastikan bahwa data tetap akurat, utuh dan tidak mengalami perubahan tanpa izin selama penyimpanan maupun transmisi. Contoh penerapan hash function ataupun SHA-256 MD5. Selanjutnya ada digital signature, ada checksum, ada juga sistem kontrol versi data. Manfaat dari integritas yaitu adalah menjamin keaslian informasi, mencegah manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang, dan juga mencegah kepercayaan terhadap data yang digunakan. Menjaga kepercayaan data terhadap data yang digunakan. Selanjutnya yaitu adalah availability ataupun ketersediaan. Availability memastikan bahwa sistem, layanan, dan data dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Contoh penerapannya yaitu adalah akan melakukan backup data secara berkala yang biasanya digunakan apabila datanya hilang. Nanti kita bisa ada backup yang tersedia agar data
dipastikan tetap ada di sistem. Ada redundancy server, yaitu tidak hanya punya satu server. Ada juga disaster recovery plan, yaitu uh, rencana apabila terjadi bencana. Ada juga pengguna OPS dan sistem failover. Manfaat dari availability yaitu adalah akan mengurangi downtime sistem. Hal ini akan menjamin kelangsungan operasional organisasi dan memastikan layanan tetap tersedia saat terjadi gangguan. Selanjutnya yaitu adalah ancaman terhadap sistem operasi. Ancaman-ancaman dari sistem operasi yang pertama yaitu terdapat ancaman internal ataupun internal threat. Ancaman internal terjadi dari pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem. Ancaman ini seringkali sulit dideteksi karena pelaku telah memiliki hak akses yang sah. Contoh internalnya yaitu adalah penyalahgunaan hak akses oleh karyawan, kesalahan konfigurasi sistem oleh administrator, dan human error atau kesalahan pengguna, penghapusan atau perubahan data secara sengaja, dan kebocoran informasi rahasia perusahaan. Dampak dari ancaman internal ini yaitu adalah seperti kerusakan data yang penting, gangguan operasional sistem, dan kehilangan kepercayaan terhadap organisasi. Ancaman yang kedua yaitu adalah ancaman eksternal ataupun external threat. Ancaman eksternal berasal dari pihak luar yang mencoba memperoleh akses ilegal ke sistem ataupun merusak sumber daya yang ada. Contoh ancaman eksternal yang biasanya terjadi yaitu adalah hacker. Hacker yaitu adalah individu yang mencoba mengakses sistem tanpa izin untuk memperoleh informasi atau mengeksploitasi kelemahan keamanan. Selanjutnya ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, dan mengendalikan sistem komputer. Yang ketiga, virus, yaitu program yang dapat menggandakan diri dan menyebar ke file lain sehingga mengganggu kinerja sistem. Selanjutnya ada worm, yaitu malware yang dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa campur tangan pengguna. Selanjutnya ada Trojan Horse. Trojan Horse yaitu adalah program yang telah aman tapi sebenarnya menyimpan kode berbahaya yang dapat membuka akses bagi penyerang. Selanjutnya adalah ransomware. Ransomware yaitu adalah sebuah malware yang dapat mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Selanjutnya juga ada serangan DOS ataupun DDoS. Dua serangan ini yaitu adalah serangan yang dapat membajari server dengan lalu lintas yang berlebihan sehingga server tidak dapat diakses kembali oleh pengguna. Selanjutnya yaitu adalah dampak serangan terhadap sistem operasi. Serangan terhadap sistem operasi yang pertama yaitu adalah kehilangan data penting. Selanjutnya yaitu kerusakan sistem operasi. Selanjutnya kebocoran informasi rahasia, penurunan performa sistem, gangguan layanan dan operasional, kerugian finansial, dan menurunnya reputasi perusahaan atau institusi. Selanjutnya yaitu adalah upaya pencegahan. Dan upaya pencegahan dari serangan terhadap sistem operasi yaitu adalah untuk mengurangi risiko ancaman. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah seperti menggunakan antivirus dan anti malware. Selanjutnya melakukan update sistem operasi secara berkala. Selanjutnya mengaktifkan firewall dan menerapkan kebijakan password yang kuat. Selanjutnya yaitu melakukan backup data secara rutin dan memberikan pelatihan keamanan bagi pengguna. Selanjutnya yaitu adalah security arsitektur iOS. Security arsitektur operating system adalah rancangan struktur atau kerangka yang keamanan yang diterapkan pada sistem operasi untuk melindungi seluruh sumber daya komputer dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, serta berbagai ancaman keamanan. Arsitektur keamanan ini menjadi dasar dalam penerapan aplikasi kebijakan keamanan yang mengatur bagaimana pengguna, aplikasi, dan proses dapat berinteraksi dengan sistem secara aman. Contohnya yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi pengguna. Sistem harus mampu mengenali setiap pengguna yang mencoba mengakses sistem.
Contohnya menggunakan username, nomor ID, dan nomor pegawai. Selanjutnya memverifikasi identitas pengguna. Setelah menggunakan identifikasi, sistem harus memastikan bahwa pengguna tersebut benar-benar pihak yang berhak mengakses sistem. Yang tujuannya untuk mencegah penyusup masuk ke dalam sistem dan menjamin keamanan akun pengguna. Selanjutnya yaitu adalah mengatur hak akses ataupun authorization untuk menghasil login. Sistem menentukan tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya itu melakukan monitoring dan audit aktivitas. Sistem ini mencatat seluruh aktivitas pengguna yang terjadi selama penggunaan sistem, yang berfungsi untuk melacak aktivitas mencurigakan dan mengetahui siapa yang melakukan perubahan pada sistem. Selanjutnya adalah komponen-komponen pada security architecture OS, yaitu adalah authentication, yaitu proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem benar-benar pihak yang sah. Selanjutnya adalah authorization, adalah proses memberikan hak akses kepada pengguna setelah proses autentikasi berhasil dilakukan. Selanjutnya ada auditing, yaitu proses pencatatan dan pemantauan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem operasi. Semua aktivitas pengguna maupun sistem dicatat dalam bentuk log. Selanjutnya ada accounting, yaitu adalah proses pengukuran dan catatan penggunaan sumber daya komputer oleh pengguna maupun aplikasi. Selanjutnya kita masuk kepada protection mechanism. Definisinya yaitu adalah protection mechanism, yaitu adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengontrol dan membatasi pengamanan akses terhadap sumber daya komputer. Mekanisme ini bertujuan agar setiap pengguna dan proses hanya dapat mengakses sumber daya yang menjadi haknya. Tujuan dari protection mechanism yaitu adalah melindungi data, mencegah akses ilegal, mengisolasi proses, dan menjaga stabilitas sistem. Selanjutnya yaitu model kontrol akses. Akses kontrol adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan siapa yang boleh mengakses suatu sumber daya dan tindakan apa yang boleh dilakukan terhadap sumber daya tersebut. Tujuannya untuk melakukan data dan melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah. Contoh kontrol aksesnya yaitu adalah discretionary access control ataupun DAC, yaitu merupakan model kontrol akses di mana pemilik objek memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dapat mengakses objek tersebut. Kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah digunakan dan mudah diterapkan. Kekurangannya rentan terhadap penyalahgunaan hak akses, kurang aman untuk lingkungan dengan tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya yaitu adalah mandatory access control. Adalah model kontrol akses yang seluruh kebijakan aksesnya ditentukan oleh administrator atau sistem keamanan pusat. Pengguna tidak dapat mengubah hak akses pengguna akses sendiri dan menggunakan label pengamanan pada objek dan pengguna. Kelebihannya tingkat keamanan sangat tinggi dan sulit disalahgunakan, dan kekurangannya kurang fleksibel dan pengelolaan lebih kompleks. Selanjutnya yaitu secure kernel. Secure kernel yaitu adalah bagian inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan penting dan memastikan bahwa seluruh sistem operasi berjalan sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Kernel merupakan komponen paling penting dalam sistem operasi karena memiliki akses langsung terhadap seluruh sumber daya komputer dan kernel control mengontrol yaitu manajemen memori, CPU management, file system, proses manajemen, dan device driver. Tujuan dari secure kernel yaitu adalah menjaga integritas sistem, melindungi sumber daya penting, mengontrol akses ke sistem, dan mencegah eskalasi akses yang mengurangi risiko eksploitasi keamanan. Selanjutnya karakteristik secure kernel. Karakteristiknya yaitu adalah ada TCP ataupun Trust Computing Base, yaitu kumpulan perangkat gerak, perangkat lunak, dan prosedur keamanan yang dipercaya untuk menjaga keamanan sistem. Ada juga reference monitor, komponen yang memastikan setiap permintaan akses terhadap sistem. Ada isolation, adalah teknik pemisahan proses memori dan pengguna agar tidak saling memori. Ada juga last privilege, yaitu pengguna atau proses hanya dapat diberikan hak akses di minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, keamanan sistem operasi merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan komputer karena berperan sebagai pelindung data, aplikasi, sumber daya, sistem dari berbagai ancaman. Security Access menyediakan kerangka keamanan melalui mekanisme autentikasi, otorisasi, dan audit untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Protection Mechanism berfungsi untuk mengontrol, membatasi akses terhadap sumber daya agar terhindar dari penyalahgunaan, sedangkan Secure Kernel menjaga keamanan inti sistem operasi dengan mengelola proses dan sumber daya secara aman. Kombinasi ketiga tersebut mampu meningkatkan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang menjadi prinsip dasar keamanan informasi. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.